kembali lagi di podcast Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Saat ini sudah hadir bersama saya, yaitu salah satu dosen terbaik yang ada di FTU Sakti, yaitu Mas Aska Aulia STME, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi FTU Sakti. Nah, beliau juga lulusan S1 dari Universitas Trisakti ini, dan lanjut S2-nya di Universitas Gadjah Mada ya, Mas? Ya. Nah, kemudian di sebelah Mas Aska Aulia itu adalah mahasiswa terbaik juga dari Prodi Teknik Mesin Universitas Trisakti. Nah, Mas Ali Raffi ini angkatan 2021. Nah, saat ini Mas Ali Raffi memiliki IPK di atas 3,8 teman-teman semuanya. Nah, pada sesi podcast kali ini saya akan membahas mengenai sisi kreatif dan sisi strategis yang dimiliki oleh program-program studi dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Nah, Mas Aska, boleh nih ya kita sharing terkait prodi dari teknik mesin ya. Nah, prodi teknik mesin ini kan salah satu prodi tertua ya yang ada di Universitas Trisakti, termasuk di Fakultas Teknologi Industri kan. Nah, artinya prodi teknik mesin ini sudah banyak menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten, yang sudah bekerja baik di sektor industri maupun sektor BUMN. Nah, artinya ada hal-hal yang menjadi faktor pembeda ya, Mas, dari prodi-prodi yang lainnya. Nah, apa sih, Mas, faktor pembeda atau keunggulan dari prodi teknik mesin yang membedakan dengan prodi lainnya, gitu, Mas Aska. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Mbak Laras. Jadi, Prodi Teknik Mesin di Universitas Trisakti ini memang benar adalah salah satu prodi teknik mesin tertua yang ada di Indonesia. Teknik mesin Trisakti ini sudah ada sejak tahun 1965 dan hingga saat ini masih terus memberikan lulusan terbaik bagi negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, mengenai apa sih pembedanya dari prodi lain atau universitas lain tentang jurusan teknik mesin di Universitas Trisakti ini. Selain itu, dari prodi teknik mesin Trisakti ini juga sudah mengikuti bagaimana perkembangan zaman telah berjalan hingga saat ini. Kami di jurusan juga sudah memberikan materi dan kurikulum terbaru seperti KBT, yaitu Kewirausahaan Berbasis Teknologi, di mana pada mata kuliah itu mahasiswa telah diberikan pelajaran mengenai pembangunan dari sebuah perusahaan atau startup, di mana mereka pun role play menjadi posisi-posisi yang ada di perusahaan tersebut. Selanjutnya ada juga karya inovasi mahasiswa yang di mana pada mata kuliah Capstone Design mereka mengaplikasikan segala sesuatu yang mereka telah pelajari dari awal mereka masuk kuliah dalam bentuk membuat rancangan suatu produk yang hingga mereka dapat buat itu menjadi produk yang jadi. Seperti itu. Oke. Nah, keunggulan-keunggulan itu kan pasti yang nantinya itu akan diharapkan mereka tuh ketika lulus akan menjadi seorang yang berprofesi ya, Mas. Nah, kira-kira profesi apa aja sih, Mas? Kalau misalkan sarjana teknik mesin dari FTU Sakti ini sudah lulus, kira-kira profesi apa yang nantinya ke depannya akan mereka dapatkan gitu kalau sudah menjadi sarjana teknik mesin? Jadi sebelum saya memasuki mengenai tentang pekerjaan dari alumni teknik mesin, saya akan sedikit meluruskan mengenai persepsi masyarakat, di mana masyarakat itu masih menganggap jurusan teknik mesin itu lulusannya itu menjadi montir. Sebetulnya dari teknik mesin itu, alumni kami itu banyak juga yang bekerja di perusahaan seperti manufacturing, bisa di otomotif, aerospace, lalu tambang, dan juga perminyakan. Selain itu pun sebagai di bidang konstruksi. Dan tentu masih banyak lagi lainnya. Contoh yang mungkin kita bisa ambil adalah seperti ketika kita menggunakan handphone itu juga ada sangkut pautnya dengan jurusan teknik mesin. Bagaimana mendesain sebuah komponennya atau pembuatan komponennya, proses pemesinannya, kemudian bagaimana handphone itu bisa menangkap sinyal dari satelit, bagaimana satelit itu dirancang, itu pasti selain
ada mungkin jurusan elektro yang berurusan dengan sinyal, kami sebagai bidang teknik mesin pun juga melakukan peran yang juga berperan dalam adanya satelit itu. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi lulusan dari sarjana teknik mesin ini kedepannya ya akan berprofesi banyak sekali profesi yang sangat luas ya, yang general gitu, yang adik-adik bisa peroleh ya kalau mengambil program studi teknik mesin di FTU Sakti. Nah, di sini kan juga sudah hadir ya, untuk lebih jelasnya nih adik-adik, kita akan tanyakan langsung nih ke salah satu mahasiswa terbaik yang ada di Prodi Teknik Mesin FTU Sakti. Nah, di sini sudah hadir Ananda Muhammad Ali Raffi. Nah, seperti yang saya tadi katakan ya, Mas Ali Raffi ini IPK-nya ini adalah salah satu yang tinggi juga nih di Prodi Teknik Mesin. Nah, Ibu pengen tahu nih Mas Ali Raffi, apa sih yang membuat Mas Ali Raffi ini yakin pada saat itu ya, kalau kita flashback, Mas Ali Raffi itu lulus SMA kan, kemudian kok tiba-tiba yakin nih untuk ngambil Prodi Teknik Mesin di FTU Sakti. Kira-kira Mas Ali Raffi punya pandangan seperti apa gitu pada saat itu? Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Laras. Jadi memang waktu saat saya masih SMA itu dulu saya sempat bingung untuk mengambil jurusan apa. Namun setelah saya mencari-cari bahwa jurusan Mechanical Engineering itu ya, atau teknik mesin memiliki seperti yang disinggung oleh Pak Aska ini, memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari manufaktur, ada mulai konstruksi. Selain itu pun jika saya lulus, saya bisa bekerja di misal sektor pertambangan atau sektor perminyakan, karena kita juga mempelajari mengenai fluida-fluida di teknik mesin ini. Selain itu, memang sejak SMA saya memiliki passion yang cukup unik. Jadi saya suka membongkar-bongkar sebuah mesin untuk mempelajari mekanisme-mekanismenya. Dan setelah saya masuk ke teknik mesin ini, memang betul ternyata mekanisme-mekanisme yang dulu pernah saya pelajari waktu saya iseng-iseng bongkar itu, di teknik mesin ini dipelajari seperti di mata kuliah dinamika atau di mata kuliah kinematika. Oke, jadi adik-adik semuanya, selain memang Mas Ali Raffi sudah memiliki passion ya terkait keingintahuannya ya terkait tentang bagaimana bongkar pasang suatu peralatan ya. Nah, beliau akhirnya memutuskan untuk menjadi mahasiswa di salah satu program studi teknik mesin di FTU Sakti. Nah, kan tadi Mas Ali Raffi tuh IPK-nya di atas 3,8 ya Mas ya. Nah, kan di masyarakat umumnya ya mengetahui bahwasanya sulit gitu ya katanya gitu untuk meraih atau memperoleh IPK yang 3,8 nih. Artinya nanti kalau Mas Ali Raffi ini lulus memperoleh IPK yang lebih tinggi dari 3,8 artinya sudah termasuk mahasiswa yang lulus cum laude. Nah, apa sih yang Mas Ali Raffi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar dan apa yang Mas Ali Raffi lakukan supaya terus bisa motivasinya tuh stabil gitu. Artinya di situ kan perlu ada kedisiplinan ya Mas Ali Raffi ya. Nah, apa yang Mas Ali Raffi lakukan? Oke. Jadi untuk meningkatkan motivasi belajar, yang pertama itu saya punya prinsip bahwa mata kuliah yang saya peroleh, ilmu-ilmu yang saya peroleh itu jangan beranggapan kita setelah ujian kita lupakan. Jadi yang pertama itu kita beranggapan bahwa mungkin suatu saat nanti ilmu yang saya peroleh ini akan berguna. Kita belum tahu kapan, tapi mungkin saat nanti itu akan berguna. Jadi sebisa mungkin kita mempelajari semua yang diperoleh dari mata kuliah, sehingga dengan itu kita bisa memahaminya dengan baik. Jadi jangan beranggapan kita itu belajar hanya untuk ujian sih. Oke, jadi belajarnya itu sistem belajarnya adalah pembelajaran bermakna ya. Jadi bukan hanya menghafal, tapi mencoba memahami keilmuan tersebut supaya ilmu yang terserap tersebut bisa terrecord sepanjang masa ya. Jadi keahliannya terus meningkat ya Mas Ali Raffi. Nah, Ibu pengen tahu dong Mas Ali Raffi aktivitas selama menjadi mahasiswa di Prodi Teknik Mesin. Mas Ali Raffi tuh kegiatannya ngapain aja? Adakah kegiatan-kegiatan yang berkolaborasi gitu ya dengan dosen atau dengan alumni atau dengan rekan sejawat gitu, Mas Ali Raffi? Atau mungkin melakukan pengembangan gitu ya terkait apa yang Mas Ali Raffi lakukan untuk meningkatkan skill ya di bidang ilmu teknik mesin?
Oke, baik. Jadi selama ini memang sudah banyak program-program seperti PKM dan proyek inovasi yang telah disinggung oleh Mas Aska ini. Jadi dulu saya pernah melakukan PKM dengan beberapa dosen, termasuk Bularas waktu itu saat Oh itu iya. ikut. Jadi kita pergi ke sekolah-sekolah untuk mengajari mengenai microcontroller. Selain itu, di sini di meja saya ini ada proyek inovasi yang merupakan salah satu syarat kelulusan. Di sini saya membuat dengan protesis buatan yang menggunakan sensor EMG dan sebuah aktuator servo. Kelebihannya ini jadi sensor lengan buatan ini dibuat dengan harga yang cukup murah, yaitu sekitar harga 900 ribuan. Namun perlu ditekankan bahwa ini masih prototipe dan nantinya akan dibuat untuk sesuai dengan jari tangan kita, di mana yang di sini hanya memiliki 2 jari sebagai penggenggam. Nantinya kita akan membuat 5 jari. Jadi ini salah satu penelitian yang saya lakukan di Universitas Trisakti ini. Jadi memang sangat luas. Contohnya saja ini saya membuat yang berkaitan dengan kedokteran ya. Iya. Di sini bidang medis membuat lengan proses buatan. Oke, Gitu. sangat menarik ya Mas Ali Raffi. Artinya Mas Ali Raffi sudah mengimplementasikan keilmuan yang telah disampaikan oleh para dosen yang ada di Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Nah, Mas Ali Raffi, mungkin ada hal-hal gitu ya yang mendukung kemampuan selain akademik ya, selain akademik, adakah hal-hal penunjang gitu yang Mas Ali Raffi peroleh selama menjadi mahasiswa? Adakah mata kuliah yang dapat meningkatkan kemampuan soft skill gitu yang Mas Ali Raffi peroleh dari FTI Sakti? Ada contohnya seperti computational thinking dan KBT ya, atau kewirausahaan berbasis teknologi, di mana mata kuliah tersebut diajarkannya menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita meningkatkan juga kemampuan berbahasa kita, di mana di mata kuliah KBT tersebut kita mempelajari hal-hal mengenai startup dan entrepreneurship. Di situ kita belajar mengenai bagaimana menjalankan sebuah perusahaan, kita menjadi role model. Jadi kita dibuat kelompok, ada yang beberapa menjadi CTO, COO atau CFO, lalu ada CEO juga. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ali Raffi. Sangat inspiratif ya yang disampaikan oleh Mas Ali Raffi ya. Semoga bisa menjadi gambaran ya untuk adik-adik yang minat atau mempunyai passion di bidang teknik mesin, boleh join bersama kami ya di FTI Universitas Trisakti. Nah, balik lagi nih ke Bapak Sekprodi ya. Nah, Bapak Sekprodi, tadi kan sudah dengar langsung ya pernyataan dari salah satu mahasiswa terbaiknya ya, bahwasanya di situ sudah ada kolaborasi yang bersinergi nih antara mahasiswa dengan dosen, baik itu pun alumni ya. Nah, menurut Mas Aska nih, apa sih strategi dari Prodi ya untuk menyambut tantangan terkait industri 5.0 yang ada di teknik mesin. Jadi kedepannya itu Prodi akan melakukan apa untuk menyesuaikan perkembangan zaman ini? Strateginya apa aja Mas dari Prodi Teknik Mesin? Oke, Mbak Laras. Mengenai persiapan dari jurusan untuk menghadapi industri 5.0 ini, kami selain juga sudah saya sampaikan yang sebelumnya mengenai adanya KBT, kewirausahaan berbasis teknologi, kemudian sudah ada computational thinking. Itu kami juga ada mata kuliah mekatronika, di mana untuk menyambung hubungan antara 5.0 ini kita perlu adanya otomatisasi dari hal-hal yang awalnya itu mechanical menjadi mekanikal dan elektronika yang bisa diatur secara otomatis. Ya, jadi dari mechanical menjadi automatically ya. Ya. Oke, jadi Prodi Teknik Mesin sudah banyak mengadopsi ya terkait progres untuk menyesuaikan perkembangan zaman dalam menghadapi tantangan industri 5.0. Jadi salah satunya adalah menyesuaikan
kurikulum yang ada di Prodi Teknik Mesin, memperbaharui mata kuliahnya supaya menunjang pembelajaran yang akan nanti disampaikan di perkuliahan ya untuk mahasiswa. Nah, Mas Aska, kan Prodi Teknik Mesin ini sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan kompetisi, ya kan? Nah, prestasi-prestasi apa aja nih tahun ini yang sudah diraih oleh Prodi Teknik Mesin terkait kompetisi-kompetisi yang sudah mereka lakukan. Jadi bisa menjadi acuan juga untuk para adik-adik yang ingin join ya ke Prodi Teknik Mesin. Karena apa? Prodi Teknik Mesin sudah banyak ya melakukan kompetisi dan sudah banyak meraih prestasi gitu ya. Apa saja Mas prestasi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi dari Prodi Teknik Mesin? Ya. Oke, Mbak Laras, untuk apa saja prestasi yang telah didapatkan jurusan teknik mesin selama 1 tahun kebelakang ini, ada dari kami itu mengirimkan perwakilan dari mahasiswa dan dosen untuk mengikuti lomba inovasi yang ada di Thailand dan Taiwan. Yang di Thailand itu kami mengirim produk yaitu alat penebar pakan ikan otomatis, dan kemudian untuk yang di Taiwan itu adalah alat pengupas umbi-umbian dengan water jet. Selain itu, kami juga dari jurusan serta bekerja sama dengan himpunan itu mengikuti lomba go-kart yang dilaksanakan mulai dari awal tahun ini hingga pertengahan tahun ini. Saat ini sudah sampai ke race 4, selanjutnya itu ada race 5 dan race 6. Gitu, Mbak. Wah, berarti seru banget ya aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa di teknik mesin ya, karena sudah banyak mengikuti ajang kompetisi bahkan tingkat internasional gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, yang di Thailand, mahasiswa kita nih yang dari teknik mesin meraih medali apa ya? Kalau yang di Thailand itu kita mendapatkan medali emas, dan untuk yang di Taiwan itu mendapatkan bronze. Oke, nah artinya mahasiswa-mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin sendiri ya sudah berani mengikuti ajang kompetisi bahkan sampai tingkat internasional. Artinya sudah menanamkan jiwa kompetitif ya ke mahasiswa-mahasiswa supaya bisa bersaing gitu ya di baik industri maupun di masyarakat nanti. Nah, artinya prodi dari teknik mesin sendiri itu sudah sangat cukup menunjang ya, bahkan sudah sangat menunjang aktivitas-aktivitas untuk kegiatan-kegiatan mahasiswa terkait mengasah kemampuan atau skill-skillnya yang sudah mereka peroleh dari perkuliahan atau sharing dari dosennya, gitu ya Mas. Oke, menarik ya Mas Aska yang tadi sudah disampaikan. Nah, Mas Aska, gimana nih supaya adik-adik atau calon mahasiswa-mahasiswi yang pengen join di Prodi Teknik Mesin itu bisa cek informasi atau pengen tahu aktivitas dari Prodi Teknik Mesin tuh kita tuh bisa follow atau lihat di akun sosial media yang mana ya Mas? Baik, Mbak Laras, untuk calon mahasiswa baru dan juga masyarakat yang ingin mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh jurusan Teknik Mesin Universitas Trisakti itu dapat memfollow IG dari Teknik Mesin Universitas Trisakti yang ada di bawah sini. Oke. Itu Mbak Laras. Oke, nah jadi adik-adik jangan lupa ya untuk pantau terus kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh program studi teknik mesin FTU Sakti. Nah, terakhir nih untuk mungkin dari Mas Ali Raffi ya. Mas Ali Raffi, apa sih yang ingin Mas Ali Raffi sampaikan supaya adik-adik di luar sana yang punya passion yang sama seperti Mas Ali Raffi untuk yakin dan mantap untuk join di Prodi Teknik Mesin FTI Trisakti kita. Apa nih yang pengen Mas Ali Raffi sampaikan ke adik-adik? Yang pertama, yang pasti itu jangan ragu ya. Karena teknik mesin ini sangat luas untuk nanti di bidang kerjaannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Aska, kita itu tidak hanya menjadi montir ya. Betul. Karena ada istilah mekanik dan ada istilah engineer. Nah, kita itu lebih ke engineer-nya ini. Oke. Itu ya, Pak. Jadi lulusan-lulusan Prodi Teknik Mesin FTU Sakti levelnya itu bukan menjadi seperti montir ya, tapi sudah mempunyai profesi sebagai
engineering ya. Jadi levelnya untuk masyarakat tuh levelnya sudah berbeda ya. Jadi memang terkait kegiatan-kegiatan yang menunjang itu yang membuat kemampuan atau skill yang dimiliki oleh mahasiswa-mahasiswi Prodi Teknik Mesin FTU Sakti itu levelnya sudah menjadi seorang engineering ya. Atau engineer. Oke ya. Nah, di sini mungkin khususnya ya pesan dari Sekretaris Program Studi Teknik Mesin FTU Sakti yang ingin disampaikan supaya adik-adik atau calon mahasiswa-mahasiswi baru yang pengen join Mas Aska ke prodi kita, apa nih yang bisa Mas Aska yakinkan ke mereka agar join dan mantap untuk jadi mahasiswa atau keluarga besar kita? Baik untuk calon mahasiswa yang masih bingung menentukan pilihan di mana ingin melanjutkan pendidikan di universitas, kami dari jurusan Teknik Mesin memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa baru untuk bergabung dengan kami, di mana kami ini adalah jurusan yang sudah lama ada dan tetap akan ada sampai ke depannya, karena dari apapun itu yang telah ada saat ini itu awal mulanya itu pun berasal dari teknik mesin. Apapun yang dibuat di sekitar kita itu pasti berhubungan dengan proses pemesinan. Jadi jangan ragu, banyak peluang pekerjaan dan dari berbagai macam sektor yang dapat alumni teknik mesin itu kejar untuk bekerja di bidang tersebut. Mungkin itu Mbak Laras dari saya. Oke. Terima kasih ya Mas Aska, Mas Ali Raffi sudah bersedia hadir dalam sesi podcast guna membahas tentang sisi kreatif dan sisi strategis ya dari Prodi Teknik Mesin FTU Universitas Trisakti. Semoga yang kita sampaikan di podcast ini bisa memperkuat adik-adik atau calon mahasiswa-mahasiswi yang ingin atau punya passion atau minat yang pengen gabung di Prodi Teknik Mesin ya, supaya lebih yakin dan lebih mantap untuk menjadi mahasiswa atau mahasiswi menjadi keluarga besar di Prodi Teknik Mesin FTU Sakti. Nah, sudah yakin nih, tidak ada ingin yang disampaikan lagi? Cukup ya? Cukup. Oke. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Ditunggu ya episode-episode terkait tema-tema yang lainnya ya, yang nanti saya akan mengundang para prodi-prodi lainnya untuk membahas sisi kreatif dan sisi strategis yang ada di Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Sampai jumpa!